Sobat Sehat Vijaker semuanya, salam kenal saya dengan Delvi Vija Paramita. Nah, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman di sini semuanya. Dalam hari ini kita akan bincang sehat mengenai rahasia 9 jenis konstitusi tubuh. Ada apa saja mengenai konstitusi tubuh itu? Nah, hari ini kita akan simak penjelasannya bersama dengan Dr. Arya. Dr. Arya ini beliau adalah seorang dokter Chinese medicine yang sangat ahli dalam food therapy. Nah, sebelumnya kita mungkin boleh kenalan dulu yuk yang sudah hadir di sini. Halo semuanya yang sudah hadir, apa kabar? Boleh diketik di kolom komentar berasal dari mana? Jakarta, Surabaya, Sulawesi, atau lainnya. Aku tunggu ya. Nah, di sini kita juga sudah kedatangan Dokter Arya. Halo Dokter Arya, apa kabar Dokter Arya? Semoga dokter sehat selalu ya dok. Ya, selamat malam semuanya. Ya, ya, apa Gimana kabar deh, dok, Delphi? baru Siap. selesai praktek dok atau bagaimana dok? Iya, ini baru pulang nih. Nah, Baru pulang. bagi para teman-teman, sobat Vijaker, sobat sehat, tentu juga sobat dokter Arya semuanya di sini. Bagi yang belum kenal, aku pengen kenalin ini adalah dokter Arya. Dokter Arya ini adalah seorang spesialis Chinese medicine terkhususnya dalam bidang food therapy. Hari ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa dan sangat beruntung kita bisa kedatangan dokter Arya dalam IG Live kali ini. Dan hari ini kita akan bincang bersama dengan Dr. Arya mengenai rahasia 9 jenis konstitusi tubuh. Nah, dok, ngomong-ngomong tentang 9 jenis konstitusi tubuh, bolehkah dok dijelaskan apa itu konstitusi tubuh dan kenapa bisa ada sampai 9, lalu masing-masing karakteristiknya seperti apa? Silakan dok. Ya, terima kasih nih sebelumnya kesempatannya dari Delphi, dari Wijaka juga. Jadi, kalau kita dalam ilmu fisika memang berbeda ya, tidak seperti dalam ilmu-ilmu modern. Nah, kalau dalam ilmu modern kan banyak kan membagi, kan manusianya berbeda-beda. Kita manusia berbeda-beda. Ya, kalau dalam ilmu modern ya, kita kenal manusia berbeda-beda. Ada yang dibagi berdasarkan golongan darah, ya kan? Ada golongan darah A, B, AB, O, ya sampai ada bukunya ya karakternya masing-masing seperti apa ya kan nanti golongan darah A golongan apa golongan darah B apa ya kan nanti ada yang lain-lain ya secara ilmu modern. Nah cuma kalau dalam ilmu TCM ya dalam TCM kita membagi eh, tiap manusia itu tuh menjadi tiga tipe besar sebenarnya ya tiga tipe besar. Ada yang tipe normal ya tipe seimbang, ada tipe dingin atau kita bilang tipe yin, sampai yang ketiga itu tipe yang atau tipe panas. Jadi tipe yin ini dia tipe tubuh yang cenderung eh, kayak lebih takut dingin, ya kan kaki tangan kayak rasa dingin, lemas, ya kan kayak ngantukan mulu. Jadi sesuatu yang lebih pasif. Ya kan jadi dia ngantuk, lemas, lesu, dan semangat. Ya kan? Nah, sebaliknya tipe yang, ya tipe yang ketiga ini ada tipe yang lebih semangat. Ya, jadi kalau misalnya dia pengennya apa rasanya makin panas terus, pengennya bergerak terus aktif terus, ya kan? Jadi dibagi sebenarnya awal tiga tipe ini, tipe normal, tipe dingin, tipe yin, ada tipe panas, tipe yang. Namun sering jalan waktu, eh, para pakar fisika di Tiongkok mereka lebih mendetailkan lagi, membuat lebih rinci lagi tipe tubuh ini. Jadi dibagi, dipersempit lagi menjadi 9 tadi, ya 9 tipe tubuh. Jadi ada nanti ada tipe salah satunya tipe normal ya, tetap ada tipe yang tipe normal. Jadi sisa 8, 8 ini tipe-tipe yang istilahnya kurang seimbang lah, ya kurang harmonis. Nanti ada tipe defisiensi yin, tipe defisiensi yang, ada tipe stagflation, ada tipe stasis darah, ya, tipe dahak lembab, lembab panas, dan tipe ini atopi, ya seperti itu. Nah dok, kira-kira masing-masing tipe ini karakteristiknya seperti apa dok? Bedanya masing-masing bagaimana dok? Ya tipe.
karakteristiknya dari ada 9 tadi kan, ada 9. Mm-mm. Jadi kita ini karakter paling ini yang paling menonjol aja sama dijelasin semua rinci itu panjang itu. Tapi ini Oh. saya buat yang paling ininya apa namanya eh, ciri khas ciri khasnya ya. Jadi kalau tipe tipe sehat ya tipe sinom udah pasti dia ciri khasnya udah pasti yang pertama jarang sakit, jarang Oke. sakit. Dan kalau sakit pun dia cepat sembuh. Itu tuh tipe sehat itu paling pertama. Itu apa namanya kata kuncinya ya. Nah, lalu yang kedua tipe defisiensi yield ya atau tipe yang kekurangan unsur yield atau kekurangan unsur sejuk dalam tubuhnya. Nah, jadi karena kekurangan unsur sejuk dia paling sering itu merasakan ini tubuhnya terasa kering ya Hmm. kering ya berasa kayak lebih ke apa namanya panas tubuhnya karena dia kurang kurang unsur sejuk dan unsur cair dalam tubuh. Ya, kemudian ketiga tadi tipe defisiensi yang kekurangan unsur yang kekurangan unsur hangat. Ya, kurang unsur hangat, nah sebaliknya. Jadi kata dia tuh kata yang paling dominan adalah dia ini selalu merasa kedinginan. Merasa kedinginan atau gampang kedinginan, ya itu pasti. Ya, karena dia kekurangan unsur hangat. Itu tipe defisiensi yang. Lalu yang keempat ada tipe stagnasi Qi, ya atau energi yang macet ya stagnasi energi. Nah itu ciri khas paling utamanya itu kata kuncinya adalah dia itu gampang ini apa namanya nyeri ya nyerinya bisa timbul ya kadang dan biasanya itu tergantung sama emosi ya kalau emosinya tinggi nyerinya hilang ya, kalau emosinya lagi jelek nyerinya muncul ya ini mungkin sering ya kayak misalnya ada orang ya dia kalau pergi jalan-jalan hilang sakitnya ya hilang nyerinya tapi balik ke rumah sakitnya muncul lagi nah itu berarti ada energi yang tidak lancar atau macet jadi pas dia jalan-jalan energi lancar pas pulang ke rumah macet lagi ya mungkin banyak stres di rumah ya itu tidak lancar energi. Lalu yang kelima adalah di stasis darah atau kemacetan darah. Jadi kemacetan darah ini sebenarnya the next level dari kemacetan energi. Jadi kalau energinya macet makin lama, nah dia lama darah itu macet. Darah itu macet, nah ini keluhan utamanya biasanya tuh suka ada ini apa namanya bekas memar. Ya, kayak kadang-kadang ada orang tuh kepentok dikit memar, ya kan? Nanti gampang banyak bekas-bekas bekuan darah di tubuhnya. Ya, dan biasanya itu suka nyeri, ya nyerinya seperti tertusuk. Ya, jadi seperti tertusuk. Ya. Yang keenam itu ada tipe dahak lembab, kayak dahak lembab. Jadi seperti namanya dahak lembab, ini keluhan utamanya ciri khasnya adalah dia banyak dahak di tenggorokan. Ya, jadi mungkin teman-teman dengar ya ada orang dikit-dikit bawa dahak ya, kok gitu kan. Kalau pas tidur tuh sering berdahak, mendengkur. Nah, itu tipe dahak lembab ya, biasanya. Dan di dalam tubuhnya. Yang ketujuh adalah tipe lembab panas. Ya, jadi lembab dicampur panas. Nah, ini ciri khasnya adalah orangnya ini gampang ini keringetan. Ya, gampang keringetan, dan keringetan itu lengket. Ya, keringetan lengket, biasa keringet lengket dan berbau. Ya, jadi dia lembab dan panas. Nah, biasanya orang lembab panas ini cenderung punya masalah tadi, ya bau badan. Gitu. Ya, bau badan. Mereka cenderung suka makannya juga makannya itu yang sifatnya lembab dan panas seperti gorengan, ya bakar-bakaran, jadi tipe tubuhnya tuh tadi keringatnya berbau, lengket, ya seperti itu. Yang kedelapan adalah tipe ini yang terakhir berarti ya kan? Iya. Ya tipe ini atopi, ya tipe atopi atau tipe tubuh yang cenderung tuh gampang alergi. Ya, jadi tipe tubuh gampang alergi ini berarti dia sebenarnya, sorry, ada tipe ini lagi defisiensi C itu ya, lagi itu. Ya, ini Defisiensi. tipe atopi dulu, ya, tipe atopi yaitu ada tipe tubuh yang tadinya apa alergi ini berarti memang daya tahan tubuhnya kurang bagus ya biasanya tuh karena sejak kecil nutrisinya kurang bagus ya mungkin nutrisinya kurang dijaga ya atau mungkin lingkungannya juga mungkin kurang kurang apa uh, bersih ya polusi atau apa jadi ketika dia makin besar tubuh besar daya tahan tubuhnya kurang bagus akhirnya dapat alergi
ya alergi polusi, alergi debu, alergi makanan-makanan tertentu. Ya. Nah, lihat tadi terakhir tuh tipe yang efisiensi Qi ya, kekurangan Qi. Nah itu berarti orang kurang energi. Ya, jadi biasanya tuh orang itu gampang capek, ya gampang apa, ya depannya akan berat tuh kayak gampang lelah, ya nggak ada tenaga. Itu defisiensi Qi, kurang energi. Jadi itu ciri khasnya tuh yang dari 9 tipe tubuh itu. Ini menarik banget nih dok. Tadi kan apalagi ada yang stagnasi Ci itu kalau dia lagi stres, banyak pikiran bisa nyeri-nyeri. Lalu kalau udah happy, stresnya udah hilang, nyerinya hilang gitu. Nah itu kan berarti kalau kayak anak zaman sekarang itu kan banyak yang kena mental health ya dok. Nah itu mungkin apakah konstitusi tubuh ini merupakan bawaan dari lahir atau terbentuk karena sehari-hari atau bagaimana dok? Karena tadi yang alergik itu kan atopi dari lahir nutrisinya kurang. Apakah yang stagnasi Qi ataupun defisiensi Yin, Yang, dan lainnya ini juga merupakan bawaan dari lahir atau karena pengaruh sehari-hari, dok? Ya, pertanyaan bagus. Ya, jadi suka dia bingung ya. Kadang-kadang saya cerita ke pasien kan, saya bilang nih bapak nih sakitnya begini, tipe tubuhnya begini. Nah, mereka suka ngomong ini, dari dulu emang kayak gini, ya kita dari kecil, kakak emang kayak gini, kan? Nah itu ada benar ada salah juga, jadi tapi kurang benar. Dan dua-duanya sebenarnya tadi tepat. Jadi tipe tubuh ini bisa jadi dari bawaan dan ditambah faktor pola hidup dan pola makan setelahnya. Oke. Ya, jadi memang kita dari lahir ya, pas ya orang tua lahir kita, nah itu pasti ada tipe tubuh bawaan. Jadi bagaimana orang tua saat itu, terutama ibunya ketika hamil, bagaimana dia menutrisi anaknya yang dalam perutnya, yang makan-makan bagaimana, stres bagaimana, nah itu nanti akan menjadi membentuk tipe tubuh si anak tersebut ketika lahir. Jadi misalnya si ibunya waktu hamil, ya misalnya dia waktu hamil tuh sering makannya makan manis-manis, dingin-dingin, ya kan? Nanti anaknya mungkin pas lahir tipe tubuh bawaan itu menjadi tipe tubuh yang bisa jadi defisiensi yang kekurangan unsur hangat atau mungkin kebanyakan dahak lembab gitu, ya karena banyak sering makan dingin-dingin tuh. Jadi anaknya pas lahir tuh cenderung tadi memiliki gejala-gejala atau mudah timbul penyakit-penyakit kan tadi tipe-tipe tubuh dahak lembab, tipe-tipe tubuh defisiensi ya. Nah tapi setelah dia lahir kan nanti kan dia ketika dia kan kita udah mulai makan sendiri ya kan, nanti mulai dulu bagaimana pola makannya bagaimana ya kan, nanti bisa berubah lagi tuh kalau dia lahir dari tipe tubuh bawaan tadi, tapi kalau dia bisa pola hidupnya bisa berubah ya kan, dari makannya makin lebih dijaga, kan tidurnya istirahatnya bagus, olahraga segala macam, nah, tipe tubuhnya bisa berubah dan menjadi lebih baik. Atau sebaliknya, walaupun ketika dia lahir sehat gitu ya, emang dia nutrisi bagus, tipe normal, tapi ketika dia lahir terus dia tidak menjaga kesehatannya, yang makan sembarangan, suka begadang, stres, nah nanti tipe tubuhnya malah yang tadinya sehat bisa bergeser menjadi tipe tubuh yang lain tuh yang kurang sehat. Jadi bisa dua faktor tuh, ya ada tipe bawaan dan juga dari gaya hidup sehari-hari. Oke, menarik sekali ya. Berarti konstitusi tubuh kita itu merupakan faktor penting nih bagi para wanita ketika hamil menjaga nutrisi karena itu bisa mempengaruhi konstitusi tubuh bayi yang nanti akan lahirnya. Dan bagi kita yang sudah memiliki konstitusi tubuh bawaan tertentu, jangan sedih, jangan putus asa karena kita masih bisa mengubah konstitusi tubuh kita dengan pola makan yang baik. Nah, Dok, bicara dengan pola makan, tentu kaitannya ada dengan food therapy, dok. Kira-kira apa saja kaitan food therapy dengan konstitusi tubuh ini dan bagaimana food therapy itu bisa membantu kita yang misalnya nih dok dari lahirnya itu sudah cenderung lembab dahak karena ibunya suka minum yang dingin-dingin ketika sedang mengandung. Lalu misalnya ada juga yang berbagai macam konstitusi tubuh lainnya. Bagaimana peran food therapy ini bisa membantu kita sehingga tubuh kita bisa menjadi seimbang, dok? Ya, jadi food therapy ini sangat penting ya, karena kan ya kita kan tiap hari makan ya pasti. Iya. Ya tiap hari kita makan, jadi apapun yang kita makan nanti akan membentuk kesehatan kita ke depannya. Ya kan seperti ada yang bilang ya, you are what you eat ya, kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi kalau makannya itu sering tadi misal kamu makannya seringnya makannya yang dingin-dingin, manis-manis,
Nanti kamu akan menjadi tipe tubuh yang seperti itu, gitu. Kesehatannya akan jadi ya, makan kamu sehari-hari itu, ya kan? Dan apa namanya, yang balik tadi kalau kita tiap hari makan sehat, ya, maka nanti ke depannya pun kita bisa sakit, dia bisa jadi sehat juga, ya. Eh, Makanya saya suka ngomong ke pasien, yang misalnya nih ada pasien dia kan biasanya kan kita akupuntur ya kan terapi. Ya, kalau akupuntur kan paling kan pasien datang tuh ya seminggu sekali, seminggu dua kali ya kan tergantung penyakitnya. Nah, saya sering bilang juga ke pasien, ini tidak bisa sembuh kalau hanya mengandalkan terapinya aja. Oke. Tetap di rumah itu makanan mesti dijaga. Kayak misalnya dia penyakitnya apa gitu kan, dia mesti berhenti minum es, ya minum air dingin kan, karena tadi misalnya pencernaan itu bagus. Nah, jadi walaupun dia terapi akupuntur, tapi pulang-pulang dia masih minum dingin lagi, minum es lagi, ya balik lagi gitu ke penyakitnya, ya kan? Karena kenapa? Ya karena tadi kita akupuntur kan paling seminggu sekali, seminggu dua kali, paling cuma setengah jam, sejam selesai, ya kan? Dan dia paling banyak waktunya di mana? Ya di rumah, ya kan di apa tadi kemarin makan itu segala macam. Itu yang paling membangun kesehatan tubuh mereka. Jadi ketika nanti dikombin ya ketika terapi dikombin juga dengan perubahan pola makannya, ya kan? Itu nanti akan efeknya akan lebih bagus. Seperti itu. Itu udah saya udah saya apa eh, ngalami sendiri tuh. Ya pasien-pasien banyak tuh yang kemajuannya kalau mereka tuh yang sebelumnya cuma cuma berobat doang atau makan herbal doang atau makanan menjaga, itu penyakitnya pasti akan susah sembuh atau sering kambuh. Tapi begitu makanan diberesin, ya kan makan makanan tadinya harusnya nggak boleh makan, ya dijaga, dipantang, dan mereka makan makanan yang lebih sehat, nah, penyakitnya lebih cepat sembuh dan istilahnya sembuhnya tak lama, ya. Nggak susah untuk kambuh lagi, ya karena organ-organ sudah upgrade istilahnya. Nah, ini mungkin pentingnya bagi para ibu-ibu untuk menyiapkan makanan yang terbaik ya bagi suami, bagi anak, bagi keluarganya tentu ya dok ya. Nah, kira-kira boleh dong dok di-spill sedikit dok untuk yang misalnya konstitusi tubuh stagnasi yang banyak dialami sekarang ya anak-anak muda terutama karena mental health dan lainnya. Lalu sekarang yang banyak dialami itu juga yang mudah dingin dan lainnya. Mungkin boleh dok di-spill beberapa makanan rekomendasi yang harus kita makan atau food terapi sehari-hari agar kita bisa menjadi sehat, dok. Ya, paling penting sebenarnya kalau saya lihat ya di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda ya eh, mungkin terlalu apa ya gaya hidup sekarang tuh kan terlalu mudah ya kita mencari ya itu dari makanan gitu ya kalau dibanding zaman dulu kan kita tuh mau nyari es krim aja kan mesti nunggu apa ya kereta es krim lewat gitu kan baru bisa beli es krim ya kan atau kita mau pergi jajan kemana kita mesti pergi dulu jajan kemana. Nah, sementara sekarang kan semua gampang ya kan pakai pesen-pesen online datang makanan ya kan datang makanan sudah sangat mudah kita mau beli es mau beli minuman mau beli apa bubble tea segala macam sangat gampang akhirnya karena terlalu mudah itu ya itu tadi mulai muncul istilah penyakit penyakit karena apa namanya itu penyakit penyakit apa ya penyakit terlalu makmur ya seperti bilang ya penyakit penyakit kemakmuran ya penyakit kemakmuran ya karena makan apanya bebas makan Hmm. apanya bisa ya kan mau makan spaghetti mau makan steak mau makan apa bahkan kadang-kadang kan apa di restoran gitu kan all you can eat kan AIC itu kan makanan kan juga beraneka ragam mau makanan India makanan Eropa makanan Indonesia makanan Jepang campur aduk di situ. Nah Betul. sebenarnya apa ya kalau kita dalam ilmu nutrisi ya ilmu terapi makanan sebenarnya makanan terlalu berlimpah dan ber terlalu berupa-rupa itu ya itu sebenarnya nggak dimakan dalam satu waktu ya kan kayak kalau catering kan dimakan satu waktu kan jadi gabung tuh makan steak makan sushi ya kan Iya. makan apa kali di satu semua nah itu memang sebenarnya kurang 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 baik untuk pencernaan ya karena tadi pencernaan kita tuh istilahnya apa ya eh, itu butuh sesuatu yang terbiasa
sesuatu yang terbiasa dan yang mudah dicerna. Ya, jadi misalnya kayak kita tuh pergi ke suatu tempat nih, ya kan, suatu tempat yang asing gitu. Misalnya kita belum pernah pergi ke Eropa, ya kan, terus mau pergi gitu kan, nyampe di Eropa. Kita pasti kan merasa asing nih, aduh ini mesti ngapain nih, ngomongnya gimana, ya kan, makannya gimana, ya kan. Makanya Mm-mm. perasaan. Nah, tapi pas suatu ketika tiba-tiba semua jadi satu di pencernaan, nah itu kaget ya. Makanya seringkali kadang-kadang tuh ada pasien yang merasa perutnya tuh kayak kembung lah, pemual lah, yang biasanya tuh habis makan terlalu berlebihan. Jadi paling penting sebenarnya makan itu jangan terlalu berlebihan ya. Jadi makanya ya, lalu pilihlah makanan yang eh, kalau dibilang tuh yang ya zaman sekarang ngomongnya ini ya, real food. Ya, real food. Jadi makanan alami yang memang bentuknya makanan gitu ya, kayak nasi, sayur, lauk, kan. Jadi bisa sebaiknya hindari makan-makanan proses food tadi itu, ya, makan-makanan proses. Ya, karena itu kalau makan proses kita bilang itu juga energinya tuh nggak ada. Ya, energi itu udah hilang karena proses-proses. Ya, artinya ketiga, ya pilihlah makanan yang hangat, ya hangat dan matang kalau kita bilang. Karena makanan itu dia mudah diserap ya oleh pencernaan kita dibandingkan makanan yang dingin dan mentah. Ya kayak dingin itu dia tadi melemahkan sistem tubuh. Jadi itu ya, makan secukupnya, ya, lalu makan apa eh, yang lembut, ya, yang hangat, ya, dengan apa namanya, makannya juga ya jangan terlalu berlebihan lah, ya seperti itu. Wah, menarik sekali ya sharing dari Dokter Arya hari ini. Saya izin menyimpulkan tadi ada beberapa poin. Yang pertama adalah setiap orang itu memiliki konstitusi tubuh yang berbeda-beda. Konstitusi tubuh ini ada yang bawaan dari lahir, tapi juga terbentuk oleh kebiasaan kita sehari-hari. Karena you are what you eat. Oleh karena itu disarankan secara Chinese medicine adalah kita makan secukupnya, jangan berlebihan, dan dianjurkan untuk makan makanan yang hangat dan matang, hindari makanan mentah dan dingin. Dan yang ketiga juga kita harus makan makanan yang bergizi untuk pencernaan kita. Jangan sering gonta-ganti makanan karena tubuh akan merasa asing. Oke, terima kasih banyak dokter atas sharingnya. Nah, bagi audiens semuanya, teman-teman sahabat sehat semuanya, saya ingin kasih tahu bahwa bagi kamu yang ingin mendengar sharing lebih banyak dari dokter Arya, kita bisa ikut di acara tanggal 26 April hari Minggu depan di WTC Mangga 2 karena Dr. Arya akan membawakan talk show lebih lengkap lagi bersama dengan Dr. Willy Japaris juga. Kami tunggu ya kehadiran kamu di seminar talk show tanggal 26 April di WTC Mangga 2 dan di sana kita juga akan launching buku hasil karya Dr. Arya. Nah, ini adalah tampilan bukunya, Bukan yaitu bukan Sindrom, bagaimana kita bisa menganalisa dengan membedakan sindrom, selain diferensiasi penyakit, dan juga diferensiasi konstitusi tubuh yang sudah dibahas tadi. Oke, kami tunggu di tanggal 26 April, dan sampai jumpa. Dadah! Terima kasih dokter, terima kasih semuanya. Mari. semuanya.